Ibu jamaah TV One dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan, tema kita hari ini Hidayah Al-Quran. Ada yang mau bertanya nih Mah? Silahkan perwakilan dari Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Meidianti dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah mau tanya. Ya. Bisa dikatakan hidayah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana cara kita untuk bisa benar-benar mendapatkan hidayah tersebut? Tiap kita sholat minimal sehari semalam Rifdah kita 17 kali. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang zalim, tapi jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Ya kan? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang Kau berikan nikmat, bukan orang yang sesat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Siapa orang yang dapat hidayah, yang didapatkan nikmat? Para nabi, para rasul. Orang yang jujur, orang yang mati syahid, itu teman-teman yang baik, orang yang beramal soleh. Rifdah nanya, bagaimana hidayah? Hidayah itu ada yang blok datang kepada kita, ada juga dengan kita yang mencarinya. Maaf, banyak sekali teman-teman kita yang maaf dalam tanda kutip, tadinya non-muslim. Ya kan? Tadinya. Ngedengeran azan, langsung tergetar hatinya. Masya Allah. Dapat hidayah, langsung masuk Islam. Tadinya juga ada orang yang non-muslim. Kedengeran di masjid orang baca Quran, dapat hidayah, langsung dia masuk Islam. Ada juga saya, anak-anak tuh segede-gede kalian. Teman kosnya ini seorang muslim satu kamar, sholat, baca Quran. Ketika temennya pergi, dia di kamar kosnya sendirian, dibaca-baca tuh Quran terjemah. Digerakkan hatinya oleh Allah, dapat hidayah, langsung diam-diam dia masuk Islam. Tapi nggak bilang kepada orang tuanya, sudah sarjana baru bilang. Jadi Rifdah dan teman-temannya, yang namanya hidayah, ada hidayah langsung diberikan oleh Allah kepada kita, ada juga hidayah yang dicari, tapi dalam tanda kutip. Baik hidayah yang langsung datang kepada kita, maupun hidayah yang kita cari, wajib dirawat dan dipelihara. Ibaratnya mamah nih Rifdah, beli pohon pasti yang bagus kan? Ya. Kalau pengen pohon ini awet, bagusnya subur, dipupuk, disiram. Oh ini mah disiramnya tiap hari, ini seminggu 2 kali, ini seminggu sekali. Kalau salah kita memperlakukannya, ini bisa busuk. Jadi gitu, jadi dirawat sesuai dengan perintah Allah. Hidayah itu diganti pupuknya, kalau pohonan itu 3 bulan sekali, maka pohon kita akan makin subur. Hidayah juga sama begitu Rifdah. Jadi bisa kita cari atau datang sendiri, tapi baik yang datang sendiri maupun yang dicari wajib kita rawat. Begitu. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih sudah terjawab. Dan karena memang untuk mendapatkan hidayah itu sangat sulit ya Maya. Jadi memang kalau udah dapat juga harus dirawat. Kalau belum dapat ya kalau nggak dirawat bisa pergi dia. Bisa pergi, betul. Bisa pergi. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca ayat huruf Arabnya saja ya Maya. Tahu artinya maksudnya gitu kan? Harus. Tahu artinya. Tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk menafsirkan ayat per ayat Mah. Takutnya salah penafsiran. Akhirnya kita harus mencari guru ya Maya. Makanya nyari guru. Kalau kita cuma baca tanpa guru, gurunya setan, merekayasa sendiri, itu yang salah. Nah, dikhawatirkan juga Mah, ketika kita salah milih guru Mah. Nah, nanti yang ada tafsirannya dipelintir dan kita dimanfaatkan, bukan menjadi umat Islam yang menyebarkan rahmatan lil alamin, malah menjadi umat Islam yang disuruh mendapatkan teror takutnya nantinya Mah. Nah, makanya itulah kenapa Robbana ma khalaqta hadza batila. Akal sehat dipakai. Kalau kita ikut ngaji dia kelihatannya melenceng, kok begini-begini nggak masuk akal sehat, tinggalin, cari lagi tempat yang lain. Itulah gunanya otak di atas, nafsu di bawah. Begitu Bedu. Kan ada begitu kita pertama ngaji benar, yang ketiga, yang keempat, kok
penerangannya begini-begini, kayaknya nggak masuk akal sehat, mundur. Iya. Kok udah boleh sembunyi-sembunyi nih gitu. Nah itu misalnya jangan ngomong siapa-siapa, caranya begini, latihannya di sini, itulah yang meragukan, kita tinggalkan. Sesuai yang meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Karena pengalaman teman-teman dulu yang waktu masih muda-muda mah, jiwa muda, awam ilmu agama, ketemu sama guru ngaji yang bisa menafsirkan Al-Quran, ditafsirkannya kita tidak mengerti. Tapi akal sehat, hati dan pemikiran pasti itu benar dari Allah, pasti akan dia berbicara. Itu salah, itu harus tinggalkan. Mudah-mudahan kita juga ya dihindarkan dari itulah hidayah. Orang-orang yang memanfaatkan ya. Betul. Karena tidak sedikit orang yang memanfaatkan, orang yang bodoh-bodoh, orang yang awam-awam, yang tidak mengerti apa-apa, punten dalam istilah kerennya, mereka dicuci otaknya, biar apa yang mereka harapkan bisa diperoleh di orang tadi. Makanya ini yang dipakai. Ketika kita melihat melenceng, tidak benar kata akal sehat saya, tinggalkan. Sama seperti kita mencari informasi kesehatan ya Maya. Ketika kita mungkin sama Ustadz A ditafsirkan begini, boleh kita mencari second opinion second penafsiran lain kepada Ustadz yang lain untuk dicocokkan gitu ya Maya, bahwa oh ini berarti sama, berarti memang. Karena tidak sama, nggak usah begitu. Kalau Bedut tadi bilang tentang kesehatan, begini deh. Ada orang yang datang ke dokter ini sekali chest pleng. Ada orang yang datang ke dokter ini belum aja diminum obatnya, ketemu dokternya langsung sembuh. Masya Allah. Ada orang yang bolak-balik ke situ, ke dokter nggak sembuh-sembuh. Bagaimana keyakinan hati? Makanya yakinkan di hati, ini benar-benar hidayah dari Allah. Tangkap, rawat, insya Allah kita jadi orang benar. Yakinkan di hati. Iya, oke. Masya Allah. Ya, Mah, untuk hidayah sendiri saat kita membaca Al-Quran, kalau mendengarkannya kita bisa nggak mendapatkan hidayah dari Quran tersebut mah? Hanya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mungkin diputar melalui tadi Mama sudah ceritakan ada yang wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau depan kalian bacakan Al-Quran, dengerin, perhatikan, kalian dapat rahmat. Di kita banyak yang mengaku Islam semenjak lahir keluarganya Muslim. Iya, Mah. Adalah acara mauludan. Dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, disampaikan ceramah agama. Panitia yang masak nasi, ngambil sayur asam, ngambil piring gitu. Itu bagaimana mendapatkan rahmat keberkahan. Makanya saran saya kalau kita bikin acara seperti itu, nggak usah disuguhin makan, bikin kue aja deh semalam dibungkusin. Tiap datang bagi, jadi panitia ikut dengerin biar terdapat rahmah dan keberkahan. Begitu caranya. Orang lagi baca Al-Quran, ada nganterin risol, nganterin kue lapis, nah itu dia. Makanya kita sebagai guru ngaji setempat, tatar tuh jamaah kita. Iya, Mah. Kalau lagi baca Quran, diam. Jangan tuh tromol diedarkan. Yang nyebelin gitu kan. Lagi husu baca Quran, tromol, serodot. Nyebelin kan? Bener, Mah. Gitu. Serodotnya disurung-surungkan. Kalau kotak amal udah gitu, kalau jatuhnya receh kan bunyi kincring, berisik gitu kan jatuhnya. Membuyarkan kekusyuan ya, Mah? Artinya orang tadi koret, tahu. Apalagi kotak amalnya kaleng biskuit. Gorong dubrak. Ya Allah, beri rezeki yang banyak, umur yang panjang, receh juga. Doanya nggak kelar-kelar. Iya. Baik. Pengalaman kamu tuh Bedu. Iya. Oke, Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, baik yang di studio maupun yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali membahas hidayah Al-Quran. Dan tentunya untuk yang mau bertanya setelah ini, pertanyaannya boleh dilangsungkan kepada Mama. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.